Baiklah, di sini Ibu akan menerangkan sedikit definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dilaksanakan ataupun dikonsumsi. Di sini pasti banyak yang sering memakan coklat dan ayam goreng. Ya. Selanjutnya itu haram. Adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan, dikonsumsi, dan dilakukan. Ini adalah contoh-contoh makanan yang halal dan yang haram. Terus dasar hukum halal dan haram. Yang pertama Quran, hadis, ijtihad. Dan dalilnya itu pada surah Al-Maidah ayat 3 membahas tentang makanan-makanan yang diharamkan dalam Islam. Ya. Karena di sini menjelaskan tentang makanan halal dan haram dan dalilnya pada surah Al-Maidah ayat 3. Di sini Ibu akan menyuruh kalian membaca surahnya, satu laki-laki dan untuk artinya itu perempuan. Ya, Mungkin untuk yang membaca surahnya pada Ananda Panji. Terima kasih Ibu. Langsung dibaca ya Ibu. Baik Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina famanitturwa fi makhmasatin ghayra mutajanifin li'ith fa innallaha ghafurur rahim. Terima kasih pada saudara Panji atas lantunan surah Al-Maidah. Selanjutnya artinya akan dibacakan oleh yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasi dengan azlam, yaitu anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu jangan kamu takut kepada mereka
mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah, Bu. Makna tentang surah Al-Maidah ayat 3. Di mana mengapa kita tidak boleh memakan ayam goreng? Bukan tidak boleh sih. Mengapa kita ragu memakan ayam goreng, coklat atau sebagainya? Karena terkadang dalam pemotongan ayam goreng yang dijual di luar sana itu tidak mengucapkan lafaz basmalah. Serta coklat-coklat yang sering kita makan atau yang mungkin kita tidak ketahui ada mengandung zat haramnya, mengandung minyak hewan yang tidak boleh kita makan dan sebagainya. Baiklah. Karena mungkin anak-anak hilang fokusnya, ibu Ya, Bu. mulai dengan SPT. Anak mau berdiri. Ikuti arahan dari ibu terlebih dahulu ya. Tepuk fokus. Boleh minta contohnya dulu. Ya, Bu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tiga-tiga ya, Bu. Ya. Pertama tuh mah. Maksudnya tiga-tiga tepuknya. Itu. Oke, kita mulai ya. Ya, Bu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, apa itu? Maksudnya tepukannya, Bu. Aku tidak pun. Langsung ya. Balik ya, mendengar. Balik ya. Melihat, Tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kita jawab boleh apa caranya? Mengapa dalam Islam itu mengatur adanya makanan halal dan haram? Jika ada yang bisa boleh tulis di kertas dan maju ke depan. Tulis namanya ya. Nanti ibu, nanti kertasnya dikumpulkan, nanti ibu panggil satu-satu secara acak untuk membacakan hasil pemikirannya. Gimana soalnya tadi, Bu? Gimana soalnya, Bu? Mengapa dalam Islam mengatur adanya makanan dan minuman yang halal dan haram? Oke, Ibu beri waktu 5 menit. Ibu beri waktu 2 menit saja untuk mencantumkan pemikirannya di kertas. Nanti dikumpulkan ibu panggil satu-satu untuk membacakan hasil pemikirannya. Tidak boleh nyontek ya. Ya, Bu. Pada Anda nanti apakah ada masalah nak? Pusing Bu. Ibu Bisa boleh nggak nggak, nyontek Bu? Bu? Tidak boleh ya. Nyontek merupakan sifat yang tidak terpuji. Aku mau nyontek dong. Makanan dan minuman yang halal dan haram. Tulis namanya ya. Ya, Bu. Jika sudah boleh dikumpulkan.
Ibu akan memanggil satu-satu untuk maju ke depan, membacakan jawaban yang telah kalian tulis tadi. Ya Allah, Bu. Ini Renti, bacakan ke depan. Baik, Bu. Pertanyaannya, mengapa dalam Islam mengatur adanya makanan dan minuman yang halal dan haram? Jawabannya, karena kalau makanan atau minuman yang haram ini tidak baik dari segi kesehatan menurut ilmu kedokteran. Baik, itu saja, Bu. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Selanjutnya pada Ananda Rifki dipersilahkan. Ya, Bu. Nah, mengapa dalam Islam mengatur adanya makanan dan minuman halal dan haram? Sebenarnya yang sudah dijawab oleh teman saya tadi, itu memiliki dari segi kesehatan. Misalnya itu terdapat di daging babi, kan daging babi haram ya. Nah, di daging babi itu terdapat bakteri atau parasi yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Terima kasih. Selanjutnya itu Ananda Rifki. Baik, Bu. Pertanyaannya tadi, mengapa dalam Islam mengatur adanya makanan dan minuman halal dan haram? Jika makanan itu haram, terkadang di dalam makanan yang haram itu terdapat banyaknya penyakit dan juga bakteri. Maka dengan adanya Islam yang mengatur makanan dan minuman yang haram itu bisa menjaga kesehatan fisik, spiritual, dan juga itu sebagai penghormatan kepada Allah SWT. Oh, ini yang terakhir ya, pada Ananda Pandi dibacakan jawabannya. Terima kasih Bu. Baik, pertanyaan dari Ibu tadi, mengapa dalam Islam mengatur adanya makanan dan minuman yang halal dan haram? Karena yang halal itu baik Ibu, atau sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Sedangkan yang haram itu adalah kebalikannya. Itu sesuatu yang tidak diperbolehkan atau sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Terima kasih. Betul jawaban dari anak-anak sekalian tadi, yang itu tidak baik untuk kesehatan dan mengandung banyak bakteri yang bisa bersarang di dalam tubuh. Kalau di daging pork atau daging babi itu mengandung parasit yang bisa tumbuh atau berkembang di dalam tubuh. Nah, selanjutnya ini ada tugas kelompok. Kalian bagi dua orang, cewek-cewek dan cowok-cowok, dan tentukan ketuanya. Siapa kelompok satu, siapa kelompok dua? Ini kelompok saya dulu, Rifki ketuanya. Kami kelompok 2 aja, Bu. Ketuanya Pandi, ketuanya Rifki Bu. Ketuanya Rekti, Bu. Repti? Iya, Bu. Oke. Di sini ada tugas kelompok, kalian tulis ini, terus kalian berdiskusi bagaimana tanggapan kalian jika disuguhkan makanan atau minuman yang diragukan kehalalannya. Soalnya ditulis dan dikumpulkan. Itu untuk menambah nilai nanti. Itu tuh satu orang satu. Tidak, satu kelompok satu saja. Ada Yang- yang menulis, ada yang mengembangkan pikirannya, membagi pemikiran. Bu, nanti itu dibacakan ke depan ya, Bu? Tidak. Tidak. Oh, berarti langsung kumpul ya? Banyak tanya. Jadi saya bertanya. Tidak tahu. Iya, oke. Iya. Kira lulus tidak tahu apa-apa. Oh, weh. Yang lain, Bu. Ya.
Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita pada bab hukum halal dan haram. Minggu depan kita akan masih membahas ini, tetapi dengan tema yang berbeda, yaitu jenis-jenis atau sebab-sebab makanan itu halal dan haram. Apakah kalian sudah siap pulang? Siap, Bu. Oke, sebelum kita pulang, duduknya rapi. Ananda Pandi, pimpin doa pulang. Baca surah apa, Bu? Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang lebih baiknya kita membaca surah Al-Asr. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw